Halo guys, ini mau menjawab pertanyaan dari Mbah Ganteng 1 tahun yang lalu. Sudah dijawab lewat komen kembali sih ya. Tapi akan saya buatkan videonya, yaitu menanyakan untuk menentukan kolom paling kiri 4 dan 6 peserta berbeda ya Pak. Ya, ini pertanyaannya. Dan 4 peserta di video sebelumnya tinggal diurutkan saja, dan di video 6 peserta dimulai dari genap terkecil ya. Ya, ini akan saya jelaskan ulang lewat video atau bahasanya tutorial. Terima kasih kepada Mbah Ganteng ya atas pertanyaannya, walaupun lama sekali, ini sudah 1 tahunan lebih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ganteng atas pertanyaannya. Balik maning di channel Auto Spot Bagan, bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Biasa membuat jadwal pertandingan dan bagan hasil pertandingan. Tapi kali ini edisi khusus memandu membuat jadwal pertandingan tapi model bagan ya. Yang ditanyakan tadi kalau model bagan setengah kompetisi peserta 4 dan peserta 6, kenapa cara membuat jadwalnya itu berbeda ya. Simak saja untuk tutorialnya atas pertanyaan Mbah Ganteng yang peserta 4 dan peserta 6 di Auto Spot Bagan. Yuk kita ikuti. Dan ini tutorialnya untuk Mbah Ganteng ya, atau mungkin siapa saja yang merasa membutuhkan dengan jadwal peserta 4 dan peserta 6 ya, dengan model bagan. Ini model bagan karena dibikin bagan dibikin kotak-kotak gitu ya. Maka di sini peserta 4, ini peserta 6. Saya ambil contoh, mohon maaf ya. Saya ambil pesertanya itu nama penanya ya, Mbah ya. Kalau peserta 4 Mbah, kalau peserta 6-nya nanti Mbah GT ya, Mbah Ganteng. Kita isi saja pesertanya. Ya, ini tutorial pertama. Sudah masuk peserta ya, tim atau peserta. Mbah, kenapa pakai Mbah? Karena hurufnya beda, M, B, A, H ya, beda semua. Maka untuk ngisi yang di atas untuk tim, jangan ditulis dari kiri Mbah ya, nanti Mbah ketemu M ketemu M, kan nggak mungkin karena timnya itu ya, tim 1. Maka ngisi yang di atas itu dibalik atau bahasanya pakai kayak huruf hijaiyah dari kanan gitu ya. Ya, ngisinya dari kanan. Ini dari kanan, ini juga sama, ngisinya dari kanan. Maka ketemu peserta seperti ini ya. Tadi dari samping ya, yang atas bawah Mbah. Maka yang di atas itu karena dari kanan bukan Mbah lagi tapi hub M ya kan, hub M sama Mbah ya. Ya, sekarang tinggal ngisi ya, tinggal ngisi kolom yang di bawahnya peserta atau di sampingnya peserta. Perlu diingat bahwa setengah kompetisi itu rumusnya N dalam kurung N-1 dibagi 2. Maka kalau peserta 4 otomatis ada 6 pertandingan. Maka di kolomnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya, sesuai dengan rumus. Sudah ketemu sesuai dengan rumus, maka diisi ya. Untuk kolom paling atas jelas M dengan M nggak mungkin, maka ini diarsir, bahasanya ditutup gitu ya, nggak mungkin dikasih jadwal pertandingan. Maka 1 di sini, 2, 3. Sudah. Kalau peserta 4 atau genap ya, angka yang di atas kolomnya kan hanya 3, hanya angkanya sampai 3. Di bawahnya nggak perlu dikasih 4 ya. Ya, terus setelah 1, 2, 3 untuk ngisi kolom di bawahnya adalah melihat angka di atasnya. Maka setelah 2 pasti 3. Ya, itu. Dan kolom yang terakhir biasanya atau kolom di samping batang atau di samping peserta yang sebelah atau yang di samping itu dikosongkan dulu. Di video saya yang pertama, karena mungkin baru pertama kali buat video, itu kalau peserta 4 tinggal diurutkan saja. Memang kalau tinggal diurutkan saja sama seperti peserta ganjil. Katakanlah sini tulis 2, 1. Padahal bahasa yang benar bukan diurutkan saja. Kalau pesertanya genap itu ditulis angka genap yang terkecil.
kebetulan di peserta 4 angka genap cuman angka 2 ya. Maka setelah 3, 2, 1 sama seperti peserta ganjil, akhirnya diurutkan saja 3, 2, 1. Padahal untuk angka genap cara mengisinya beda. Maka untuk lebih jelasnya kita lihat di peserta 6 ya. Kita lihat di peserta 6. Nah ini peserta 6 untuk menyingkat sudah langsung masuk ya angkanya. Biasa kalau pesertanya genap, di sini peserta genap itu 6, maka angkanya hanya sampai 5 ya. Sekali lagi tidak sampai 6 ya, tidak seperti yang ganjil. Maka untuk mengisi kolom di bawahnya sama acuannya, harus melihat angka di atasnya. Maka setelah 2 pasti sini 3, setelah 3 pasti 4 dan seterusnya. Ini sudah terisi, maka kolom yang di samping batang atau di samping peserta yang di samping ya, itu setelah 5 karena peserta genap itu diurutkan, diisi angka genap yang terkecil dulu. Ya, di sini angka genap yang terkecil adalah 2. Ya, sini masuk 2. Terus genap lagi 4. Selesai, nggak ada angka 6, maka setelah genap sudah habis masuk semua, diisi angka ganjil yang terkecil yaitu 1 dan 3. Selesai jadwal untuk peserta 4 dan 6 untuk setengah kompetisi untuk model bagan. Kalau dijabarkan ya, untuk membagi rata tuan rumah ya, maka harus mengacu pada acuan atas dan samping ya, atas dan samping. Kita lihat pembuatan jadwal untuk pekan pertama. Dan ini membuat bagan pekan pertama atau putaran pertama. Acuannya adalah atas dan samping. Di pekan 1 ini angka 1 ya, diambil ke sini, maka melihatnya ke atas adalah B melawan M. Ini B melawan M. Ada satu lagi yaitu H melawan A. H melawan A. Maka bisa dibaca itu B tuan rumah, H tuan rumah. B melawan M, H melawan A. Ya, ini pertandingan pertama, ini pertandingan kedua. Kalau ditulis NP-nya, nomor pertandingan. Dan ini contoh yang kedua atau dilanjutkan. Setelah pekan pertama selesai, maka pekan kedua. Pekan kedua jangan membuat dari atas lagi. Nanti yang tuan rumah itu tok. Maka dari samping ya. Ini S samping. Maka lihat angka 2 ini dari samping. Berarti M melawan A. M melawan A. 2 lagi B melawan H. B melawan H. Berarti pertandingan ketiga dan pertandingan keempat ya. Pekan kedua. Begitu juga di pekan ketiga. Pekan terakhir yaitu mengacunya pada rumus atas. Selesai. Untuk membuat yang 6 juga sama seperti itu. Maka untuk pembanding ya, jadi model bagan itu juga ada 2 ya dalam membuat bagan seperti ini. Yaitu kalau peserta genap harus bagaimana, kalau peserta ganjil harus bagaimana. Tadi ini peserta genap dua-duanya, yaitu peserta 4 dan peserta 6 ya. Itu di kolom yang sebelah sini atau yang paling kiri gitu ya, diurutkan angka genap yang terkecil gitu ya. Ya, yang penjelasan ini saya masih keliru, mungkin terima kasih untuk Mbah Gandeng ya atas pertanyaannya, jadi bisa diralat, bisa dibetulkan video saya. Dan contoh pembandingnya adalah peserta yang ganjil, tidak usah banyak-banyak, 5 atau yang peserta 5. Dan ini contoh untuk pembanding yang peserta 5 tim ya, sesuai mohon maaf lagi sesuai yang menanyakan yaitu Mbah G ya, Mbah Gandeng. Maka yang di atas jangan ditulis dari sini Mbah G lagi, kebalikannya atau dari kanan M B A H G ya. Kalau dibaca berarti G H M ya, bukan Mbah G lagi ya. Ya, tapi kalau bacanya dari kanan ya sama Mbah G lagi. Maka karena kolomnya tinggal 4 di atas, yaitu tulis jadwal per pekannya 1 2 3 4, 5-nya ditulis di bawah ya, 5 ditulis di bawah. Karena kalau peserta ganjil ya angkanya mengikuti sampai ganjil. Beda kalau genap ya, angkanya tidak bisa sampai genap ya, mesti di bawahnya atau ganjil. Ya, tapi kalau pesertanya ganjil 5, angkanya ikut 5. Kenapa? Karena nanti dalam perpekan mesti ada yang istirahat. Ya, kita selesaikan jadwalnya dulu. Ya, ini jadwal sudah nutup. Maka untuk ngisi kolom yang kosong yang di samping ya, yang di samping batang atau di samping peserta yang di samping gitu ya. Maka kalau peserta ganjil itu tinggal diurutkan saja.
beda dengan peserta genap ya, ditulis genap yang terkecil. Maka setelah 5 karena tinggal diurutkan berarti 1, 2 ya. Selesai untuk jadwal. Ya, selesai untuk Mbah Gandeng, itu saja tutorialnya. Bahasanya kalau peserta genap ya di kolom yang terakhir atau yang dekat dengan batang gitu ya, itu ditulis genap yang terkecil. Tapi kalau peserta ganjil itu tinggal diurutkan saja. Sama seperti sistem setengah kompetisi model rotasi ya. Kalau rotasi pesertanya genap itu salah satu peserta menetap. Tapi kalau ganjil model rotasi semuanya dirotasi, semuanya diputar ya. Jadi sama, ada 2 model. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya di Auto Sport Bagan, bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Ganteng. Ya, lengkapnya seperti ini. Ya, bisa disimak, bisa dilihat. Peserta 4, peserta 5, peserta 6 ya. Ini untuk contoh saja.